Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asia, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik kami yang telah memberikan tugas ini, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Angel Tama, dan rekan-rekan saya, Saudari Ruth Olivia Lestari Utapea, Saudari Nani Irma Pratiwi Siagian, dan Saudara Roberto Carlos Nenggolan. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari kelas reguler C, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Medan, Tambuk 2020. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan pada proyek ini, yaitu mengenai perkembangan peserta didik khususnya dalam bidang intelektual. Perkembangan intelektual. Pengertian perkembangan intelektual. Menurut Inggris dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain: 1. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. 2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. Serta yang ketiga, kecakapan, terutama kecakapan yang tertinggi untuk berpikir. Istilah intelek menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan atau bertindak. Para ahli psikologi berpendidikan banyak yang telah melakukan penelitian tentang perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif ataupun perkembangan mental pada anak. Salah satu hasil penelitian yang terkenal adalah hasil penelitian Jean Piaget. Piaget adalah ahli ilmu jiwa anak dari Swiss. Selanjutnya, tahap perkembangan intelektual anak oleh Piaget dibedakan atas 4 periode, yaitu A. Periode sensori motoris. Periode ini dialami pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensori motoris yang sangat jelas. Segala perbuatan merupakan perwujudan dari proses pematangan aspek sensori motoris tersebut. Menurut Piaget, pada tahap ini interaksi anak dengan lingkungannya, termasuk orang tuanya, terutama dilakukan melalui perasaan otot-ototnya. Interaksi ini terutama diarahkan oleh sensasi dari lingkungannya. Dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, termasuk juga dengan orang tuanya, anak mengembangkan kemampuannya untuk mempersepsi, melakukan sentuhan-sentuhan, melakukan berbagai gerakan, dan secara perlahan-lahan belajar mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. B. Periode praoperasional 2-7 tahun. Tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi, sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh pemikiran, tetapi oleh unsur perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang yang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini, menurut Piaget, anak sangat bersifat egosentris, sehingga seringkali mengalami masalah dalam berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dengan orang tuanya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung lebih sulit untuk dapat memahami pandangan orang lain dan lebih mengutamakan pandangannya sendiri. Dalam interaksi dengan lingkungannya, ia masih sulit untuk membaca kesempatan atau kemungkinan-kemungkinan karena masih punya anggapan bahwa hanya ada satu kebenaran suatu peristiwa dalam situasi. C. Periode operasional konkret, umur 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya.
Pada tahap ini, menurut Piaget, interaksinya dengan lingkungannya, termasuk orang tuanya, sudah semakin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Anak sudah dapat memahami, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Pada tahap ini juga, anak sudah mulai memahami hubungan fungsional karena mereka sudah menguji coba suatu permasalahan. Cara berpikir anak yang masih bersifat konkret menyebabkan mereka belum mampu menanggapi yang abstrak ataupun melakukan abstraksi tentang sesuatu yang konkret. Di sini sering terjadi kesulitan antara orang tua dan guru. Misalnya, orang tua ingin menolong anak mengerjakan pekerjaan rumahnya, tetapi memakai cara yang berbeda dengan cara yang dipakai oleh guru, sehingga anak tidak setuju. Sementara anak seringkali lebih percaya terhadap yang dikatakan oleh guru daripada orang tuanya. Akibatnya, kedua cara tersebut, baik yang diberikan guru ataupun orang tua, sama-sama tidak dimengerti oleh anak. D. Periode operasional formal, umur 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dan pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang, sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Pada tahap ini, menurut Piaget, interaksinya dengan lingkungan sudah sangat luas, menjangkau banyak teman sebayanya, bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Kondisi seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tua. Namun, sebenarnya secara diam-diam, mereka juga masih mengharapkan perlindungan dari orang tua, karena belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, pada tahap ini, ada semacam tarik-menarik antara ingin bebas dan ingin dilindungi. Karena pada tahap ini anak sudah mulai mampu mengembangkan pikiran formalnya, mereka juga mulai mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti. Melibatkan mereka dalam suatu kegiatan akan lebih memberikan akibat positif bagi perkembangan kognitifnya. Misalnya, menulis puisi, lomba karya ilmiah, lomba menulis cerpen, dan sejenisnya. 2. Karakteristik perkembangan intelektual. Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual atau kognitif, yaitu 1. Tahapan sensorik motoris, 2. Tahapan praoperasional, 3. Tahapan operasional konkret, dan 4. Tahapan operasional formal. Setiap tahapan memiliki karakteristik tersendiri sebagai perwujudan kemampuan intelek individu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan intelek tersebut yaitu 1. Karakteristik tahapan sensorik motoris. Tahapan sensorik motoris ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. 1. Segala tindakannya masih bersifat naluriah. 2. Aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. 3. Individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman tetapi belum mampu untuk mengategorikan pengalaman. Yang keempat, individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensorik motorisnya. 2. Karakteristik tahap praoperasional. Tahap praoperasional tandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. D. Cara berpikir individu bersifat egosentris, tandai oleh tingkah laku, berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, memiliki aku yang tinggi, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi, dan perkembangan bahasa mulai pesat. 3. Karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret tandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi cara berpikir individu dalam menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah tampak sistematis dan logis. Dalam memahami konsep, individu sangat terkait pada proses pengalami sendiri. Artinya mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. 4. Karakteristik tahap operasional formal. Tahap operasional formal tandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. A. Individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi.
B. Individu mulai mampu berpikir logis dan objek-objek yang abstrak. C. Individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Dan D. Individu bahkan mulai mampu membuat pikiran atau forecasting di masa depan. 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek kognitif. 1. Faktor hereditas. Menjak dalam kandungan, remaja telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, indeks normal, atau di bawah normal. Namun potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. 2. Faktor lingkungan. A. Keluarga. B. Sekolah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.